semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem syaraf pada manusia. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Maret Srikandi dan teman saya Ilmiah Sigutukan. Yang pertama, pengertian. Sistem syaraf merupakan jaringan syaraf yang saling berhubungan, sangat khusus dan kompleks. Sistem tubuh yang penting ini juga mengatur aktivitas sebagian besar sistem tubuh lainnya. Tubuh mampu berfungsi sebagai satu kesatuan yang harmonis karena pengaturan hubungan syaraf di antara berbagai sistem. Yang berikut, fungsi syaraf. Secara umum, sistem syaraf sebagai sistem koordinasi mempunyai fungsi utama, yaitu yang pertama, memelihara fungsi tubuh, yang kedua, mengatur kegiatan di dalam tubuh, yang ketiga, menerima rangsangan eksternal dan internal, yang keempat, mengelola rangsangan yang diterima, dan yang kelima, merespon rangsangan yang diterima. Yang berikut, struktur sel syaraf. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel syaraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang berikut, dendrit. Dendrit adalah serabut sel syaraf pendek yang bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Yang berikut, akson. Disebut neurit. Neurit adalah serabut sel syaraf panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma badan sel. Di dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril. Yang berikut, jenis sel syaraf berdasarkan fungsi. Yang pertama, sel syaraf sensorik atau syaraf aferen, berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel syaraf motorik atau syaraf eferen, berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan syaraf pusat ke efektor. Rangsangan yang diantarkan berasal atau diterima dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang berikut, sel syaraf atau perhubungan intermediate atau asosiasi, merupakan penghubung sel syaraf yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, susunan saraf manusia. Yang pertama, otak besar atau cerebrum, berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum, terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasi kerja otak ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Yang ketiga, otak tengah, terletak di depan otak kecil dan jembatan farol atau menghubungkan otak kecil dari bagian kiri ke kanan, dan juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Medula oblongata merupakan salah satu bagian dari batang otak, berperan dalam mengontrol fungsi-fungsi otonomi atau fungsi yang tidak disadari, seperti pernapasan, pencernaan, detak jantung, fungsi pembuluh darah, serta menelan dan bersin. Yang berikut, perlindungan otak. Otak terdiri dari rangka tulang bagian luar dan 3 lapisan jaringan ikat yang disebut meninges. Lapisan meninges terdiri dari pia mater, lapisan arachnoid, dan dura mater. Yang selanjutnya, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jaringan saraf yang berbentuk tabung dan membentuk dari otak hingga ke punggung bagian bawah.
Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang berfungsi untuk menyampaikan sinyal saraf dari otak ke tubuh. Selanjutnya kita akan membahaskan tentang terminologi sistem saraf. Yang pertama, penyakit dan kelainan dapat terjadi dan menyerang pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau sel-sel saraf pada jaringan saraf. Yang kedua, penyakit dan kelainan otak dapat menyebabkan kekacauan pikiran dan emosi, gangguan fungsi organ tubuh, kelainan psikologis, dan sebagainya. Yang pertama, trikotilomania, yaitu menarik rambut sendiri sehingga menyebabkan kerusakan atau keruntukan rambut yang nyata. Yang kedua, penyakit Huntington, yaitu gangguan degenerasi saraf progresif, merupakan penyakit turunan yang disebabkan oleh merosotnya kemampuan sel saraf yang ada di otak secara bertahap, sehingga terjadinya mati sel-sel saraf tersebut. Yang selanjutnya, ansietas atau anxiety, yaitu kondisi yang ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran berlebihan atas peristiwa kehidupan sehari-hari tanpa alasan yang jelas untuk mencemaskan atau mengkhawatirkannya. Yang kedua, distimia, yaitu kondisi kronis yang ditanda dengan gejala depresi yang terjadi hampir sepanjang hari. Lebih banyak hari depresi pada setidaknya selama 2 tahun. Yang selanjutnya yaitu penyakit delusi, yang artinya kesalahpahaman seseorang yang serius tentang apa yang terjadi. Dengan kata lain, kepahaman tentang apa yang mereka lihat, dengar, atau pikir. Kedua, skizofrenia paranoid. Salah satu dari beberapa jenis skizofrenia yaitu penyakit mental kronis di mana seseorang kehilangan kontak dengan kenyataan atau realitas atau psikosis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.